Pertama kali lihat HP ini, jujur ada perasaan kecewa ya, karena HP ini terlihat seperti generasi sebelumnya. Tapi setelah pakai HP ini selama beberapa hari, oke, saya tarik kata-kata saya yang tadi. HP ini enak banget. Di luar kalian mau bilang saya lebay atau enggak, tapi memang perasaan itu yang saya dapetin waktu pakai HP ini untuk beberapa hari. Secara umum, ini perasaan yang sama seperti yang saya rasakan waktu pakai V40 pertama kali. Tapi kali ini lebih excited lagi karena banyak hal yang lebih baik dari V40. Dari yang saya lihat, Vivo V50 ini punya pendekatan desain yang lebih mengutamakan kenyamanan di tangan ya. Mereka pakai istilah rounded edge design. Desain mirip kayak X200 series ya, cuma yang ini sisi-sisinya membulat. Ini bikin si HP enak banget pas dipegang, terutama buat yang suka main game atau scroll media sosial dalam waktu yang lama. Finishing mengkilap juga nambah kesan mewah. HP ini terlihat kayak glossy ya, tapi pas dipegang tuh enak banget. Dan sidik jari kita tuh nggak nempel. Pokoknya untuk desain, jujur HP ini nyaman banget menurut saya. Kalau nggak percaya, coba deh ke Erafone atau toko-toko offline-nya Vivo. Pegang langsung dan buktiin kalau apa yang saya bilang salah. Kalau yang saya kurang suka itu mungkin cuma warnanya aja ya, dimana warnanya tuh subjektif banget ya menurut saya. Maksudnya saya pribadi lebih suka warna ungu yang kemarin dipakai V40 ya daripada warna ini. Tapi saya yakin warna Harmony Red ini akan banyak yang suka karena terlihat lebih mewah gitu. Itu doang sih. Tapi ini sekali lagi bukan kekurangan ya, karena soal warna ya beneran selera. By the way, ada 3 pilihan warna yang bisa kalian pilih ya. Selain Harmony Red atau juga Blissful Purple, ada juga Solid Black. HP ini punya layar berjenis AMOLED berukuran 6,77 inch beresolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Selama pakai HP ini, layarnya kerasa smooth dan responsif. Nggak ada gejala delay waktu saya pakai buat main real drum. Kalau saya lihat, bezel di HP ini juga tipis banget, dan yang paling penting adalah simetris di semua sisi ya. Mirip banget kayak flagship loh. Untuk proteksi, HP ini juga pakai Diamond Shield Glass yang diklaim lebih tahan dengan goresan dan benturan dibandingkan V40. Brightness di layar HP ini sampai 4500 dalam kondisi peak. Visibilitasnya di bawah sinar matahari cukup bagus, kelihatan jelas untuk layar dan saya suka. Secara keseluruhan, HP ini ngasih experience yang cukup solid, terutama untuk sebuah HP mid-range. SoC yang dipakai masih sama, Snapdragon 7 Gen 3. Kalau kalian tanya kenapa SoC-nya masih sama, saya akan tanya balik deh, kenapa harus beda coba? SoC ini tuh nyaman ya, ngebut dan enak dipakai, dan diajak ngapain aja itu oke gitu. Buat penggunaan sehari-hari kayak browsing, main media sosial, scroll TikTok, nonton YouTube, sampai pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. HP ini kerasa responsif dan smooth banget. Dan buat main game, ternyata juga enak-enak aja. Main game-game populer kayak Mobile Legends atau COD Mobile, HP ini bisa banget diandelin ya, kerasa nyaman gitu. Nggak cuma nyaman, main 2 game tersebut, saya masih bisa merasa sangat kompetitif loh. Secara angka juga SoC ini impresif. Angka-angka yang saya dapetin dari aplikasi benchmark juga memuaskan. Performanya juga stabil, tidak mengalami throttling. Jadi pakai SoC yang sama juga menurut saya nggak masalah sih. HP ini punya RAM sebesar 12GB yang bisa kita naikin sampai 24GB pakai virtual RAM. Opsi storage di HP ini adalah 256GB dan 512GB. Bisa kalian pilih maunya yang mana gitu, sesuai kebutuhan aja. Kecepatan baca tulisnya juga cepat, kecepatan nulisnya di 480MB per second dan kecepatan bacanya di 743MB per second. Soal fitur-fitur, Vivo V50 ini cukup lengkap. Ada dual speaker yang suaranya enak, terus ada in-scan fingerprint yang juga cepat waktu baca sidik jari, terus ada NFC, dan tentunya udah punya dual sertifikasi IP68 yang tahan terhadap air dan debu, dan IP69 yang bikin HP ini tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi. Saya tuh impress banget sama daya tahan baterai di Vivo V40, tapi HP ini kerasa lebih gila lagi karena dia punya baterai dengan teknologi BlueVolt dan berukuran 6000 mAh. Dan percaya atau enggak, HP ini tuh tebalnya cuma 7,39mm, yang mana agak nggak masuk akal bisa masukin baterai sebesar ini ke dalam bodi setipis ini. Baterainya tuh awet banget sob. Nggak percaya? Nih, lihat. Dari hasil pengujian, dia bisa dapetin waktu standby sampai 21 jam dalam penggunaan non-stop. Ini jauh lebih awet dibandingkan HP-HP lain di range harga yang sama. Sejauh ini HP paling awet yang pernah saya pakai adalah Vivo Y29 atau Y29. Dan HP ini bisa mendekati HP tersebut. Gila sih. Dan saya yakin ini adalah HP mid-range dengan baterai paling awet yang ada di market Indonesia. Nggak cuma itu, dalam paket penjualan juga disertakan sebuah kepala charger dengan maksimal output 90 watt flash charge.
Mereka nggak klaim HP ini bisa terisi sampai 70% dalam waktu 35 menit aja. Dan ini sepertinya valid ya. Karena saat saya coba, baterainya terisi 100% dalam waktu kurang dari 1 jam. Untuk software, Vivo V50 pakai Android versi 15 yang dibalut sama antarmuka Vantage OS 15. Secara umum, Vantage OS ini beneran enak ya, smooth dan beneran nggak nemu kendala selama pakai. Secara visual, sebenarnya Vantage OS ini dibikin lebih mirip dengan original OS, jadi kelihatan lebih simpel dan minimalis gitu. Dan seperti sebuah keharusan, HP ini juga punya banyak banget fitur AI yang bisa dipakai, mulai dari integrasinya dengan Gemini atau Gemini, sampai beberapa fitur AI yang kepake banget seperti Circle to Search yang bisa nyari apa aja yang kita mau berdasarkan apa yang ada di layar. Terus ada AI Live Text yang bisa milih teks dari gambar. Ada juga AI Transcript Assist yang bisa mengubah suara menjadi tulisan. Nggak cuma itu, dia juga bisa bikin summary atau kesimpulan dari tulisan yang kita buat. Terakhir ada AI Translation yang bikin komunikasi dua arah dengan lawan bicara yang punya beda bahasa jadi lebih gampang. Karena dia akan otomatis menerjemahkan si bahasa tersebut ke dalam bahasa kita. Dan menerjemahkan bahasa kita ke bahasa mereka. Terakhir kita bahas soal kameranya. Setup kamera di HP ini sebenarnya sederhana ya. Cuma ada 2 kamera di bagian belakang yang masing-masing beresolusi 50MP Zeiss OIS main camera dan 50MP Zeiss Ultra Wide camera. Oh iya, HP ini bisa ambil live foto ya. Artinya fotonya itu akan direkam 1 detik sebelum foto diambil dan setelah diambil gitu. Dan kita juga bisa pilih tone warna dari foto yang kita ambil. Mau pakai warna vivid atau textured atau naturalnya Zeiss. Saya tadinya nggak percaya waktu mereka bilang kualitas foto di HP ini selevel sama X200. Tapi pas saya coba langsung, ya mereka ternyata nggak asal klaim gitu. Kamera 50MP bisa nangkap foto yang tajam dengan detail yang melimpah. Warnanya natural, artinya sama seperti dengan apa yang kita lihat. Dynamic range-nya juga oke, detail di area gelap dan terang juga tetap kejaga. Processing foto di HP ini bisa dibilang berat ya. Maksudnya berat itu bukan waktu yang dibutuhkan buat processing ya, tapi lebih kepada si HP berusaha semaksimal mungkin untuk memproses supaya foto yang kita tangkap jadi lebih baik. Kalau kita jepret foto, terus langsung kita preview, kita akan lihat si foto lagi diproses ya. Setelah diproses, fotonya jadi semakin tajam gitu. Kontras dan warnanya lebih keluar, tapi tetap natural. Karena aperture di lensa ini gede, kita masih bisa lihat natural depth of field ya. Kalau kita foto objek dalam kondisi yang cukup dekat. Sedangkan dalam kondisi low light, kamera utama HP ini bisa nangkap gambar yang cukup tajam. Berterima kasihlah kepada OIS dan night mode di HP ini. Untuk lensa ultra wide, luas ruang tangkap lensa ini sampai 119 derajat ya. Karena resolusinya 50MP, detail yang ditangkap bagus banget menurut saya. Dengan warna yang surprisingly nyaris identik dengan lensa utamanya. Lensa ini diklaim bisa ngambil foto 30 orang sekaligus dalam satu frame dengan detail yang tajam. Di kondisi low light, lensa ultrawide ini juga tetap bisa nangkap foto yang cukup tajam ya. Untuk dipakai foto objek, Aura LED di HP ini ngebantu ningkatin kualitas foto. Jadi si objek itu terutama muka ya, nggak terlalu silau atau terang. AI Aura LED Portrait 2.0-nya bisa ngejaga tone warna pada kulit muka, biar kelihatan tetap akurat gitu, walaupun kita pakai LED flash. Untuk hasil foto portrait, saya juga suka ya. Hasil fotonya punya efek bokeh yang cukup natural, separasi antara foreground dan backgroundnya juga cukup rapi. Secara keseluruhan saya suka lah. Fitur dari X200 yang sampai ke sini adalah Zeiss Multifocal Portrait, dimana kita bisa ngambil foto portrait dengan focal length yang berbeda, sesuai peruntukan gitu maksudnya. Mulai dari 23mm, 35mm, dan 50mm. Kita juga bisa pilih style dari bokehnya. Ada natural, biotar, sonar, planar, distagon, cineflare, dan cinematic. Untuk selfie, saya susah buat jelasin panjang lebar ya. Bukan karena jelek ya, tapi karena 50MP di bagian depan ini tuh bagus banget ya. Mau di kondisi apapun, muka saya tetap ganteng ya, walaupun aslinya ganteng gitu. Tapi lebih kelihatan ganteng maksimal gitu. Pokoknya ganteng tiada tara lah. Wah, parah sih. Ini produser nggak ada yang mau ngajakin orang ganteng ini main film. AI juga bisa kita temukan di kamera HP ini. AI Eraser 2.0 bisa kita pakai buat ngilangin objek yang tidak kita inginkan. Misal kita lagi selfie, terus tiba-tiba ada orang yang di belakang kita gitu. Kita mau retake, tapi kita suka banget sama komposisi foto tersebut. Nah, pakailah fitur ini. Hilang deh tuh orang. Karena HP ini bisa diajak berenang, ada juga fitur underwater photography yang memungkinkan kita ngambil foto dan video di dalam air. Bahkan kita bisa pakai lensa ultrawide-nya untuk mode ini ya. Yang keren dari fitur ini, setelah kita keluar dari mode ini, si HP secara otomatis akan mengeluarkan air yang masuk ke dalam lubang speaker. Sederhana, tapi nggak semua HP bisa kayak gini loh. Ini adalah sampel video dari kamera depan, di mana dia bisa merekam video sampai resolusi 4K. Yang seperti kalian lihat, ini tajam banget. Dan salah satu handphone mid-range yang mampu merekam
video dengan resolusi 4K di kamera depan. Dan ini spesial karena nggak semua handphone punya fitur ini. Untuk kualitasnya seperti yang kalian lihat sekarang dan kualitas suaranya seperti yang kalian dengarkan sekarang. Satu hal yang perlu jadi catatan adalah dia menangkap video dengan vokal yang cukup lebar. Karena pada saat kita merekam ada pilihan 0,8, 1 kali dan 2 kali gitu. Jadi buat dipakai vlog ini enak banget karena pertama dia lebar, yang kedua dia bisa rekam video 4K. Saya suka. Satu hal lagi yang spesial dari HP ini adalah dia bisa merekam video 4K di kamera belakang dengan lensa ultra wide. Karena jujur ya, handphone selain flagship itu jarang banget ada yang bisa merekam video 4K di lensa ultra wide. Dan handphone ini bisa melakukan itu. Dimana itu sangat enak banget kalau kita mau ngevlog menggunakan smartphone. Dan untuk dapetin kualitas yang lebih baik dibandingkan kamera depan, kita bisa pakai kamera belakang dan pakai ultra wide. Untuk kualitasnya kalian bisa lihat sekarang, dynamic range-nya oke, detailnya oke, 4K coy. Dan untuk suara, dan kelebihan lensa ultrawide adalah kita bisa bikin video seperti ini dengan jarak handphone yang nggak terlalu jauh dengan sumber suara. Itu yang bikin suara yang ditangkap oleh si handphone ini jadi lebih jelas, nggak kerasa jauh gitu. Jadi untuk lensa ultrawide-nya saya suka. Sedangkan ini saya rekam menggunakan lensa utama yang bukan ultrawide ya, di resolusi maksimal 4K 30 fps. Kualitasnya seperti kalian lihat, saya suka itu bagian dynamic range-nya, dimana kalian bisa lihat bagian belakang saya, langit-langitnya masih bisa dilihat dengan baik. Muka saya nggak kelihatan gelap gitu kalau dia menghadap ke sumber cahaya yang banyak. Dan untuk kualitas suaranya ya seperti kalian dengar sekarang. Intinya untuk perekaman video saya suka banget sama handphone ini karena saya merasa ini lebih baik dibandingkan V40 ya tahun lalu. Jadi kayaknya emang upgrade itu berasa banget di V50. Mantap, saya suka. Kesimpulannya, kita semua tahu bagaimana kualitas Vivo V40 tahun lalu ya. Udah nggak kehitung berapa kali kita puji. Bahkan kita nobatkan jadi smartphone mid-range terbaik di 2024. Dan bayangkan, HP ini punya upgrade yang sangat signifikan dibandingkan HP itu. Desain yang lebih cantik, AI yang lebih pintar, kamera yang lebih baik, dan baterai yang lebih awet. Awetnya juga nggak masuk akal. Kalau kalian tanya apakah HP ini layak untuk dibeli, udah jelas akan saya bilang, aku sih yes ya.